namanya Uwais Al-Qarni kan itu. Nah, wonge ra miso aspiro gitu loh. Wis dipandangi was ekonominya sudah lemah banget, bukan termasuk orang terpandang enggak ya. Nah, terus pada zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Nah, dia itu bolak-balik kok makin asyik makin dibaca semakin menarik, coba diresapi kok tambah asyik sampai mata gak mau melirik. Dibolak-balik kok makin asyik makin dibaca semakin menarik, coba diresapi kok tambah asyik sampai mata gak mau melirik. Orang bilang kalau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana liyata wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah fattaqullaha mastata'tum wasma'u anshitu wa ati'u la'alakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wala ta'tu ainaka anhum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan yang paling besar kepada kita semuanya, yaitu kenikmatan yang berupa iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada para ahli keluarga, sahabat, serta para pengikut yang setia untuk menjalani sunnah-sunnah beliau sampai yaumul akhir nanti. Setelah kita tadarus tadi, mari kita lanjutkan untuk pembahasan dan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ada bab yang baru, bab ke-32, yaitu bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah, miskin, dan tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin ya. Jadi dari babnya saja ini kan orang yang lemah, miskin, dan tidak dikenal itu sebenarnya kalau dia orang muslim itu punya keutamaan itu ya. Jadi jangan sampai kita ini merasa minder, wah wong sugih terkenal di mana-mana, orang itu bintang film terkenal ya, atau jadi apa itu tokoh yang namanya juga sangat apa itu saking tenarnya itu viral di mana-mana. Itu bukan jaminan untuk bahagia di akhirat, karena orang itu dilihat itu bukan dari bagaimana terkenalnya dia di dunia ini, tetapi bagaimana kedudukan di hadapan Allah itu dari ketakwaannya kan. Maka dari itu mari kita simak dari bab ini yang kita awali dengan kalam Allah SWT yang tadi sudah saya nukilkan di surat Al-Kahfi di ayat ke-28. Wasbir, dan bersabarlah nafsaka
ya, dirimu ma'a bersama alladzina orang-orang yang yad'una mereka menyeru rabbahum melihara mereka bil ghadati di waktu pagi wal asyiyi dan di waktu sore hari. Yuriduna mereka itu mengharapkan atau menghendaki wajah hahu akan wajahnya itu maksudnya keriduannya Allah. Wala ta'du dan janganlah kalian berpaling. Wala ta'du dan jangan berpaling ainaka matamu anhum dari mereka. Di dalam ayat ini secara khusus ayat ini kan kitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kitabnya pada Nabi. Artinya seruan ini ditujukan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara umum ini juga berlaku untuk kita, karena Al-Quran itu pada dasarnya ya berlaku untuk semua umat manusia. Ya. Yang tegurannya itu apa? Ya, Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar. Allah perintahkan kepada beliau itu untuk tetap bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka, yaitu menyeru pada Allah SWT pada waktu pagi hari dan senja hari, yang mana yang dimaksud adalah orang-orang mukmin atau kaum mukminin, kaum muslimin di zaman Nabi dulu, yang rata-rata atau kebanyakan dari mereka dari kalangan orang-orang miskin gitu. Di kalangan orang miskin yang memang termasuk lemah ekonominya gitu ya, juga pengaruhnya tidak kuat. Nah, kalau kita lihat sunatullah memang seperti itu. Zaman nabi-nabi yang terdahulu juga sama. Bagaimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mau mengikuti seruan dari Nabi Nuh juga dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang termasuk ekonominya lemah gitu loh, orang-orang miskin. Sehingga kalau beliau Nabi Nuh berdakwah kepada orang-orang yang kaya, orang kaya itu punya syarat, saya mau untuk ikuti agamamu hai Nuh, tapi ya kamu harus keluar dari kalangan orang-orang miskin itu, tidak level dengan kami. Nah, kami mau sendiri dalam kelompok orang-orang yang kaya-kaya sendiri ini mau. Nah itu loh, syaratnya kan aneh. Syaratnya tuh mau jadi orang beriman tetapi jangan kumpul dengan orang-orang miskin gitu. Nah, seperti itu menunjukkan kalau memang kebanyakan orang-orang yang miskin di dunia ini dipandang sebelah mata, dianggap sesuatu yang rendah, yang tidak ada harganya sama sekali. Tetapi bagi Allah itu tidak. Sehingga Allah menyatakan di sini, ya, Nabi SAW itu untuk tetap bersama mereka. Wasbir nafsaka ma'aladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Karena yang menjadikan mereka itu mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan orang kaya itu dari masalah mereka itu senantiasa menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Yang tujuan menyerunya hanyalah untuk mengharap-harap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya itu bukan untuk mencari apa-apa, ya, tapi memang betul tujuannya untuk mencari keridhaan Allah. Kan banyak orang yang kelihatannya di waktu pagi dan sore itu berdoa, tapi doanya hanya untuk minta kekayaan. Ya Allah, berikan kekayaan, ya Allah, pada kami ini kepada kami ini rezeki yang berlimpah ruah sehingga kami ini bisa kaya raya. Sampai pada waktu haji pun yang didoakan ya cuma itu, Robbana atina fid dunya hasanah. Wes kandek gitu tok. Sehingga Allah mengatakan wa ma lahum min akhirati min khalaq, dan tidak ada bagi mereka dari akhirat itu dari satu bagian pun.
Ya kan mintanya di dunia toh gitu. Nah, maka kalau ini keunggulan orang-orang yang meskipun di sini keadaannya lemah ekonominya, tetapi keunggulannya mereka tuh di dalam berdoa kepada Allah betul-betul hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah di waktu pagi atau di waktu sore hari. Kemudian ditekankan lagi oleh Allah kepada beliau Nabi, janganlah kamu itu ya memalingkan matamu dari mereka. Nah, adalah itu yang ada itu pengikutmu dari kalangan orang miskin tidak masalah, terima dulu apa adanya, jangan sampai kamu berpaling sedikit pun. Nah, sehingga jangankan mereka ya berpaling dari seorang pun itu tidak boleh kok. Berpaling dari mereka bisa enak kumpulan orang beriman dari kalangan orang miskin mungkin berapa puluh orang itu ya itu tuh tetap diopeni, jangan saya berpaling. Kalau itu geri terus aku rabetah tak golek liyane ndak boleh. Tetap harus itu diopeni. Ya. Jangan sebanyak itu satu saja Nabi pernah ditegur itu loh. Tatkala Nabi mengharapkan supaya orang-orang kaya atau penggede-penggedenya kaum Quraisy ya itu supaya masuk Islam, didakwai mereka. Sudah datang semua orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu didakwai, sedang nedeng-nedengi dakwai ngono kuwi. Nah, tahu-tahu Abdullah ya Umi Maktum yang terkenal orang yang buta itu langsung datang menghadap Rasul. Ya Rasul, ya ajarlah padaku. Nah, dengan seperti itu Nabi kemudian berpaling dengan wajah yang muram, masam, sehingga disindir Allah dengan abasa wa tawalla. Itu loh. Dia bermuka masam dan berpaling. Nah, langsung ditegur oleh Allah. Nah, jadi jangankan orang banyak, satu orang pun beliau tidak boleh untuk berpaling gitu loh. Maka ini perintah untuk tetap senantiasa bersama mereka, jangan sampai memalingkan mata dari mereka walau seorang pun gitu. Nah, ini ayatnya yang menghasung kepada beliau agar supaya tetap ya bersama dengan pengikut-pengikut beliau yang meskipun keadaannya itu orang-orang yang mungkin diremehkan di dunia ini. Baik, kita mulai untuk membuka hadisnya di nomor yang ke-257, hadis 257. An Haritsah ibni Wahab radhiyallahu anhu, dari Haritsah bin Wahab, mudah-mudahan Allah ridhonya, qala, dia berkata, sami tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala maukah birukum, aku kabarkan pada kalian, bi ahlil jannati, ya, tentang penghuni jannah, tentang penghuni surga. Nah, kullu dhaifin, kullu ya, setiap dhaifin, orang yang lemah, mutal dha'afin, dan diremehkan atau direndahkan. Lau seandainya akak sama dia bersumpah alallahi, atas nama Allah, la abarrohu, niscaya dia Allah itu memenuhinya. Ala maukah birukum, aku kabarkan pada kalian, bi ahlinar,
dengan penduduk neraka. Kullu tiap-tiap utulin, ya, orang yang keras, jawazin, orang yang jawaz. Jawaz itu artinya yang suka menumpuk harta. Mustakbirin, yang sombong. Mutafaqun alaih, disepakati atasnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, ya, dengan pertanyaan retoris, ya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, hanya sebagai retorika atau gaya bahasa saja, ya, karena tatkala Nabi bertanya itu terus langsung beliau jawab sendiri, kan, tidak pakai nunggu jawaban para sahabat, ya. Maukah kalian itu saya kabarkan tentang penghuni surga? Kan Nabi bertanya seperti itu, tapi tidak nunggu jawaban para sahabat beliau. Ya Rasulullah, benar kami ingin, tidak gitu. Nah, karena apa? Ini suatu yang urgent atau yang penting itu mesti mereka tidak perlu tidak perlu ditanya, mesti mau. Karena siapa sih yang tidak ingin jadi ahli surga? Kemudian Rasulullah kok menawarkan, maukah kamu saya beritakan tentang siapa sih para penghuni surga nantinya itu? Ya, siapa yang berpotensi untuk menjadi penghuni surga itu siapa saja toh? Nah, maka dengan adanya pertanyaan ini tanpa nunggu jawaban, Nabi langsung memberikan jawabannya, yaitu kullu dhaifin mutadhaifin, ya, lau aqsama Allahi la abrahu. Nah, jadi penghuni jannah, penghuni surga itu kebanyakan dari kalangan orang-orang yang lemah. Maksudnya itu jiwanya lemah karena kerendahan hatinya dan lemahnya keadaannya di dunia ini. Ya, lemah itu karena hatinya yang merendah, bukan terus lemah itu lemah iman, terus sama itu orang yang pesimis, enggak gitu. Apalagi yang merasa apa itu, kalau rendah diri itu beda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu bagus, kalau rendah diri itu merasa minder. Nah, bukan yang merasa minder ini namanya lemah, bukan itu, tapi dimaksud adalah lemah dari hal jiwanya lemah karena memang kerendahan hatinya merendah. Ya, apa sih yang akan dibanggakan di hadapan orang? Karena tidak penting. Ya, yang penting itu bagaimana mencari perhatiannya Allah, gitu loh. Cuma diperhatikan manusia itu tidak ada pentingnya, itu. Hatinya seperti itu. Yang mereka pentingkan adalah untuk mendapatkan perhatian dari Allah SWT. Kalau Allah merhatikan kemudian meridhoinya, itu yang diharapkan, itu. Maka di sini dijelaskan tentang maknanya itu orang yang mempunyai kerendahan hati dan lemahnya keadaannya di dunia ini, ya, karena fokus dunianya di dunia ini difokuskan untuk ibadah pada Allah, sehingga untuk masalah dunia itu tidak begitu amat dipentingkan, gitu. Orang butuh duit, orang butuh itu, ya enggak gitu maksudnya. Tetap dia itu butuh, hanya saja kebutuhan dia terhadap dunia itu sebatas untuk supaya bisa tegak dalam beribadah. Ya mungkin orang butuh duit, orang butuh mangan, orang butuh ngombe, kan iso ngibadah piye? Metenge luwe sing ibadah wong ngendi?
sholat tidak bisa tenang, gitu loh. Kalau tidak punya baju, mau sholat bagaimana? Nah, apa mau sholat cuma kembenan dok, kemben, itu tidak mungkin lah itu. Ya tetap harus memakai yang layak, bagaimana kan butuh itu. Hanya sebatas itu dok lah. Ya, sehingga karena terbatas itu hidupnya sederhana. Ya, orang mengira mau zaman segini masih seperti itu, zaman gini kok, hari gini masih kaya ngono itu, tidak apa-apa gitu. Nah, hari gini kok masih lemah orang nganggo keramik, mbok yo minimal yo ditelasah, minimal yo di tegel opo ngono. Nah, hari gini paling ndak wis do nganggo keramik minimal kok. Nah, sak ngono to ya. Telasah wae ora ya. Nah, ndak masalah itu. Ya, karena ndak begitu penting itu. Nah, jadi yang harus dipentingkan di sini, ya, mereka itu memang kalau dunia banyak dia dapatkan, itu langsung segera habis hanya untuk ibadah. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri begitu. Kalau beliau dapatkan harta yang banyak itu, ya, ambil seperlunya untuk kebutuhan, kalau sudah sisanya segera dibagikan yang lainnya lagi. Gitu. Jangan dikira kalau Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu kaya. Untuk menikahi istri-istrinya itu kan, ada yang harus dengan berapa ekor unta itu. Nah, 200 ekor unta, sebagai maharnya itu loh, sayang itu. Dia mau diabani, ojo unta 200. Mahari apa? Kebo 5 wis mumet mikir kok. Wis ra sida kawin apa-apa lah. Nah, kan gitu. Nabi kaya loh, jangan dikira Nabi miskin. Nah, tetapi hanya untuk tertentu. Udah selesai ya udah. Uangnya kelebihannya berikan orang lain. Hanya untuk kebutuhan saja, selesai. Kebutuhan apa? Udah selesai udah. Bahkan beliau itu malah suka berdoa untuk menjadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin gitu loh. Nah, ini ya. Ini kebanyakan kita itu mah kebalik, pengennya urip sugih. Nah, sugih kan itu apa-apa pena gitu. Nah, terus yang selanjutnya, nah, meskipun dia itu lemah dan diremehkan, nah, artinya diremehkan, dianggap lemah, diremehkan dan direndahkan oleh orang-orang. Ya, seorang itu menganggap orang duwe kedudukan, kalau pembagian kasta orang tidak berkasta gitu loh. Yang kalau di agama lain kan ada kasta Brahmana, Ksatria, kemudian Paria, Sudra, Paria. Yang tidak punya kasta itu berarti jembel-jembel itu. Nah, meskipun dianggap tidak punya kasta, tidak punya tingkatan status ekonomi, status sosial di mata masyarakat, direndahkan, omong ora digugu, tidak masalah. Karena bukan itu tujuannya, ya. Yang penting bagaimana dia itu diridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana seorang seorang bisa dikatakan zamannya di zaman sahabat itu, ya, Umar bin Khattab itu pernah, ya, sebelum Nabi wafat itu pernah berpesan pada Umar bin Khattab, Umar, nanti suatu ketika kamu, ya, menemui seorang, ya, yang punya ciri ini ciri-cirinya, ya, kamu minta doa kepadanya, doanya dan terkabulkan. Nah, dari satu suku itu ikut untuk ibadah haji itu, ya, dalam satu rombongan. Itu ternyata setiap ada orang dari negeri itu tanyai apa dia ada namanya Uwais Al-Qarni. Nah, Mbak Dan ganti tahun apakah ada? Wah, ada, ini saya, ada ini orangnya ini. Begitu ada, terus
saya pernah dengar Nabi bersabda bla 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 bla, kemudian tolong saya doakan. Didoakan. Nah, orang-orang kaget, lho ki ngono apa cah kaya ngono. Cah jembel kaya ngono ya cedak karo apa? Khalifah kalau presiden gak malah dilulukan, malah presiden ini malah jauh doa dae lho. Nah, setelah tahu ternyata doanya terkabulkan, masuk orang yang dikabulkan doanya. Nah, orang-orang itu sebelum mau hebat lagi. Nah, tetapi Uwais Al-Qarni ini tidak mau kalau terus jadi orang tokoh. Setelah itu selesai dari usahanya di pusat pemerintahan saat itu, ya dia langsung bersembunyi menyendiri, cari tempat yang jauh supaya tidak dianggap orang yang hebat lagi gitu. Tetap ingin jadi orang sederhana dan biasa saja itu. Nah itu loh, artinya apa? Pangkat, jabatan, kedudukan itu bukan apa-apa nih dunia ini, sampiran tok gitu. Dan itu bukan jaminan jadi baik di akhirat. Jangan-jangan kalau kita tidak bisa memanfaatkan, malah jadi bumerang bagi kita yang mengakibatkan tanggung jawab yang besar, dan akhirnya malah kita dapat getahnya. Dalam artian getahnya itu apa ya, nanti menanggung akibat resikonya kalau kita tidak bisa buat adil kan itu. Masya Allah. Nah maka ini ya kalau kita sampai diremehkan, direndahkan, ya tidak masalah, yang merendahkan manusia. Tapi bagaimana penilaian Allah itu yang harus kita utamakan. Terus yang kedua, di sini juga diterangkan tentang pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, maukah aku beritakan pada kalian tentang penghuni neraka itu. Nah, langsung dijawab Nabi, yaitu setiap orang yang keras, yang kullu utulin jawadin mustakbirin, setiap orang yang keras, ya, utulin artinya itu keras dan kasar, ya. Kasar perangainya, kasar wataknya, kasar jiwanya, ya. Jadi berangasan itu ya. Terus orang yang berangasan, orang yang kasar itu biasanya ya oke loh, oke terus diparingi bondo sing oke. Are ngono gergawe duding-duding ngono mesti wong do nggih juga dawuh nggih mesti janjane atine rada grenengan. Nggih apa nggih? Nggih. Emang gitu. Wah, ora wong ngono kuwi wis siapapun omong sithik kat. Omong sithik seplak, omong sithik anu. Dedok sing bener akhirnya gitu. Itu yang keras seperti itu. Ya. Maka hati-hati kalau diberi posisi seperti ini ya repot nanti. Ya. Terus al-jawas ini artinya orang yang suka menumpuk harta dan kikir, ya. Orang suka menumpuk harta dan kikir, duitnya ditumpuk-tumpuk kaya si Korun dan kikir. Bisa berkali-kali kita sampaikan ya, sifat kikir itu kan ya tidak ingin kalau dirinya itu berkurang hartanya, tetapi inginnya itu ngurangi milik orang lain gitu. Kikir seperti itu. Nah, anggo mikir graji, gen iso landhep grajine lan kikir. Nah, sing kelong grajine dadi saya tipis grajine. Iki gawe tralis iki kok enak teleke las-lasan. Nah, gen resik piye dikikir, gen resik. Nah, makanya sifatnya kikir itu kikire sing butuh ning sing dikikir sing kelong. Nah, itu. Nah, kalau orang mempunyai sifat seperti itu, bondone sing iso tambah-tambah terus nilainya disudo. Nah, itu termasuk orang yang penghuni neraka nantinya. Ada juga yang berpendapat adalah orang yang berbadan besar, yang sombong dalam cara berjalannya. Nah, jadi al-jawas itu yang mengartikan dengan orang yang berbadan besar yang sombong dalam cara berjalannya. Wis prita-priti adigang adigong adiguna. Wah, rumoso gede, rumoso mempunyai kekuatan, kekuasaan, akhirnya
berbuat semena-mena itu. Nah, ada juga yang mengartikan al-jawas adalah orang yang pendek tetapi perutnya buncit. Nah, ini. Ya, artinya ya terus bukan teman-teman kita terus digolek indi sing ngono, jangan itu loh. Artinya ya ini kalau di dalam hadis lain itu namanya asiman itu. Asiman itu ya perutnya itu buncit, tetapi buncitnya perut itu karena barang-barang yang haram itu loh. Banyak barang haram. Dia itu suka bersumpah meskipun tidak dimintai kesaksiannya itu loh. Itu kalau asiman seperti itu. Maka kalau ada orang yang pendek perutnya buncit itu terus langsung di neraka ya, jangan terus kita langsung tunjuk gitu, tidak boleh gitu loh. Lah mergone mungkin ya sering minum es teh tanpa kendat itu, padahal ndadeke weteng dadi bedah ngono. Nah, itu. Kalau memang orang non muslim seperti itu, monggo. Orang muslim masuk kita tuh saudara kita sama muslim kok bareng ciri-ciri kok padha lagi ya. Wah, lha kok tidak ngono ya? Jangan itu loh. Ini ya dikatakan non muslim gitu loh. Nah, maka kalau bisa ya kita berusaha dari masalah perut ini. Lah kok iso cepet ngono piye to? Mungkin pola makan kita yang kurang pas. Nah, Nabi SAW itu ya kalau makan di waktu malam itu ya setelah makan tidak tidur.